Alhamdulillah aku keterima di kampus di Ponorogo. Alhamdulillah aku diterima di IAIN Ponorogo. Inilah aku yang sekarang. Sekarang aku mahasiswa. Rasanya kemarin masih TK. Berangkat diantar ayah bunda, bermain bola dan boneka. Sekarang aku mahasiswa, walau inginnya masih SMA. Berseragam dan berupacara. Berangkat pagi naik sepeda. Sekarang aku mahasiswa, sudah harus lebih dewasa. Semangat belajar dan berdoa, semoga sukses sampai wisuda. Sekarang aku mahasiswa, berpikir tidak untuk sendiri saja, namun juga keluarga, bangsa, agama, berusaha untuk persembahkan karya. Disinilah tempatku menuntut ilmu, disinilah aku mengenal hal-hal baru, disinilah aku mengenal orang-orang baru, dan disinilah tempatku menuju cita-citaku. Disinilah harapanku dituju untuk menjadi orang yang berguna dan menjadi kebanggaan orang tua. Disinilah semuanya, suka maupun duka ku alami. Lelah letihku belum tentu terbayar seperti lelah letihnya kedua orang tuaku untuk membiayaiku. Mata ya? Iya, kamu juga. Iya. Sama? Iya. Inilah awal pertemuanku dengan keempat temanku. Halo. Apa ya? Iya, Sally Rahayu. Sally Rahayu ya. Mbaknya dari jurusan apa? Aku dari jurusan PGRI. Sama ternyata kita. Wah iya ternyata. Kalian PGMI? Iya. Aku juga PGMI. Kelasnya apa kelasnya? Oh, belum tahu. Belum tahu. Aku belum kenalan lo sama kalian. Nama kamu siapa? Nama aku Silma. Kenalin aku Tia. Kamu? Aku Robiatul. Dipanggil? Robi. Oh, kenalin ya. Kasih ya. Ya. Salam kenal. Kita gue. Apa ya? Oh, biasanya Kalian kok logatnya kayak beda ya? Bukan nasi gitu. Oh iya ya, kalian dari mana? aku dari Palembang. Jauh. Dari Riau aslinya. Wah, jauh semua ya. Kita dari Sumatera. Iya. Kalian dari mana? Aku dari Mading, situ sih. Aku baru kaca. Nanti asal sini ya. Berapa jam perjalanan? Aku 30 sampai 40. Kalau kamu? Aku dekat 15 menit nyampe sini kan di kos. Oh, sama aku juga ngekos Di loh. kos? Kamu ya? Iya, Pepe. Kalian gak tanya aku di mana? Kamu di mana? Aku mondok. Mondok di mana? Ukri ya. Tenang lagi, tenang. Aduh, enggak lah. Ya gini-gini aja lah, enggak usah silang. Gede banget hafalan kok. Hafalan keren gak sih? Kalau di sana berbasisnya Quran. Tapi kamu ikut hafalan keren gak? Niatnya ya ikut. Bismillah, doain aja. Amin.
Kami mulai akrab dan bercerita tentang kehidupan kami. Berawal dari ceritaku dengan kehidupan pondokku. Setiap hari aku bangun jam 3.30 untuk melaksanakan sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat, setiap hari kulaksanakan. Waktu 30 menit pun aku luangkan. Setelah melaksanakan sholat tahajud sambil menunggu subuh, aku selalu membaca Qur'anku walaupun hanya sebentar. Dan setelah itu, aku berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, aku pun mengaji Al-Quran di masjid. Setelah itu, waktu ngaji pun selesai. Aku mulai sarapan bersama teman-temanku. Setelah sarapan selesai, aku selalu meluangkan waktu untuk menjalankan sholat duha. Walaupun hanya beberapa rakaat, aku ingin terus beristiqomah untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari. Setelah selesai sholat duha, aku selalu bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Pulang dari kampus, aku hanya istirahat sebentar dan melanjutkan kegiatan malamku di pondok. Kemudian cerita dari Silma tentang kehidupan menjadi mahasiswa yang harus pulang pergi setiap hari. Nah, biasanya aku bangun pagi pukul 4.30, kemudian langsung sholat subuh, dan setelah itu sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, biasanya aku mencuci piring yang aku gunakan tadi, kemudian langsung bergegas untuk mandi. Setelah mandi, biasanya aku bersiap-siap dan tidak lupa juga menyiapkan buku yang akan aku bawa ke kampus. Kemudian aku berangkat ke kampus naik sepeda motor. Aku berangkat lebih awal karena perjalanan dari rumah ke kampus membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Setelah pulang dari kampus, biasanya aku langsung masuk ke kamar untuk tidur atau sekedar istirahat. Kemudian pukul 4 biasanya aku menyapu, dan setelah menyapu aku mandi. Kemudian bersantai dengan bermain HP atau nonton TV sambil menunggu toko milik ibuku yang berada di depan rumah. Nanti setelah ada pembeli, biasanya aku melayani pembelinya. Kemudian pada malam harinya aku belajar atau mengerjakan tugas. Setelah itu aku tidur. Selanjutnya cerita Robi dan Tiar yang menjadi anak kos sekaligus menjadi mahasiswa. Inilah aku setelah bangun pagi. Keseharianku sebelum perkuliahan, aku menyapu dan berberes-beres. Setelah itu, aku bersiap-siap pergi belanja ke warung, membeli kebutuhan pagi. Aku membeli sayur dan kebutuhan untuk sarapan pagi. Setelah itu, aku memasak dan sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi, aku mencuci piring. Selesai itu, aku pun mandi dan bersiap-siap menuju kampus. Ini adalah kehidupanku di kos. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama aku Tiar. Aku berasal dari Palembang.
Dan di sini aku kuliah di IAIN Ponorogo. Sebelumnya, jujur seneng banget ketika aku diterima di salah satu instansi yang ada di Jawa. Tetapi setelah aku menjalankannya, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasiku. Karena aku pertama kalinya jauh dari orang tua. Mungkin itu yang membuat aku merasa itu di luar ekspektasiku. Tapi dengan ini semua, aku bisa menjadi wanita yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung kepada orang tua. Di sini aku dituntut untuk benar-benar mandiri, harus bisa menjalani ini semua dengan sendiri tanpa bergantung dengan siapapun. Semoga aku bisa menggapai impian yang telah aku cita-citakan, dan semoga aku bisa menjalani ini semua dengan baik karena ini adalah pilihanku. Semangat berjuang. Selamat berproses. Tidak ada yang sulit jika Allah permudahkan. Tidak ada yang berat jika Allah ringankan. Selama kamu ingat kepada Allah, kamu akan baik-baik saja. Dijalanin aja semuanya dengan ikhlas dan sabar. Disyukuri apa yang telah menjadi pilihanmu. Semoga bakal indah pada waktunya. Ketika keasikan berbicara, tiba-tiba ada pengumuman untuk masuk ke dalam ruang PBAK. Kami berempat pun bergegas menuju ke ruang materi. Rangkaian demi rangkaian PBAK pun telah kami ikuti dengan rasa senang dan rasa perjuangan. Setelah PBAK selesai, akhirnya aku merasakan menjadi seorang mahasiswa. Hari demi hari kulalui dengan menerima materi dari dosen, kerja kelompok, mengerjakan tugas dan sebagainya. Tentu yang tidak ketinggalan adalah ketika waktu istirahat, aku dan teman-temanku selalu nongkrong di kantin untuk saling berbagi cerita. Tugasnya sekitar 10 kak. Bismillah aja. Tadi tugasnya apa aja? Itu apa? Biasanya suruh buat makalah. Iya. Aku Sama belum mereka, bisa loh kan? buat makalah. Kamu bisa? Belum pernah belajar aku buat Resum aku makalah. sudah. Tinggal buat makalah. Belum merespon. Jadi kita cari materinya dulu aja. Ya, bagi tugas saja. Capek nggak sih kalian kuliah? Sebenarnya sih capek. Aku sih Demi masa depan. biasa aja. Biasa aja. Keren sih. Aku menikmati saat. Kayak aku kan kuliah sambil mondok. Kadang capek. Iya, ya gimana caranya kamu gimana? Simple. Cuma ngaji kuliah, tapi capek. Wajar sih. Kita kan beda-beda ya. Kamu kan kos, aku kan anak pondok ya. Aku kan PP. Kehidupannya kita kan beda-beda ya. Itu gimana sih ceritanya? Kamu anak kos gimana? Kalau bulan kos lah. Gimana ya, kan berhubung aku jauh kan aku ngekos ya, jadi ya kadang tuh makan cuma biasanya ya gimana ya, uang kan ini jadi Uangnya tuh ya Allah. susahnya tuh kita Susah ngatur uang. kayak hidup sendiri gitu, jadinya apa-apa harus bisa sendiri gitu. Kalau kamu kan aku pribadi ya, masalah uang lancar gitu ya. Lancar sih nggak lancar, tapi kalau dari orang tua 1 juta itu dalam 1 bulan. Tapi
450 buat bayar makan di pondok, sisanya buat jajan 1 bulan. Itu udah terbagi buat makalah, buat skincare, buat jajan, buat kebutuhan lain-lain. Kita harus Berarti nggak pernah kehabisan uangnya? Ya pernah. Kirain nggak pernah. Pernah kehabisan uang, tapi alhamdulillahnya kalau kehabisan uang di pondok ada catering. Jadi makannya udah ada. Nah kalau kalian ngekos kan Nah, kami mikir makan juga. Sendiri nanti pagi malam apa, siang apa gitu. kalau nggak masak atau beli itu kami nggak makan. Ya Allah. Lah kayak kamu yang di rumah gimana? Oh, Aku kan makan gak mikir ya. enak banget ini yang di rumah Iya ya. enak ya kan? Tapi Ya. capeknya ya perjalanan pulang perginya. perginya itu capek sih. 30 menit dari rumah sampai kampus itu. Berarti kamu berangkat dari rumah jam berapa? Kalau Biasanya misalnya waktu pagi. waktu pagi itu jam 8.40 ya. Iya. Iya. Itu jam 8 aku udah berangkat dari rumah. Persiapannya. Tapi untungnya sampai sini nggak telat ya. Kan sudah diatur. Nah kalau pas masuk jam 7, kamu berangkat dari rumah jam berapa? Setengah 7. Jam 5. Kayaknya jam 5 subuh-subuh gitu ya. Subuh-subuh banget. Setelah selang 4,5 tahun, dengan lika-liku menjadi mahasiswa, akhirnya aku berhasil melewatinya. Aku dan ketiga temanku berhasil untuk menyelesaikan studinya. Syukur alhamdulillah, akhirnya cita-cita kami untuk lulus bersama terwujud.